Cerpen cerita anak kampus dan tragedi Malioboro. Perpisahan SMA sangat meriah malam itu. Ya, perpisahan SMA Patra Dharma Balikpapan. Kawan kami yang biasanya culun, entah mengapa di malam perpisahan itu menjelma menjadi pangeran dan putri, cantik dan tampan. Malam itu perpisahan berjalan dengan sangat meriah. Ada beberapa teman kami yang beruntung mendapatkan Universitas Negeri melalui jalur PMDK, penelusuran minat dan kemampuan. Mereka pun mendapat ucapan selamat. Sebenarnya cinta anak SMA Patra Dharma seru loh. Tapi di kesempatan saat ini saya nggak ingin membahasnya. Perpisahan pun usai saat kami menentukan pilihan masing-masing. Siswa SMA Patra Dharma hampir 70% melanjutkan kuliah dan tersebar di seluruh pelosok provinsi yang ada di Indonesia. Namun, hingga kini ada beberapa yang terpental ke luar negeri. Singkat cerita, ada 3 orang siswa pria yang berangkat bersamaan untuk melanjutkan kuliah di kota pelajar Yogyakarta. Nama mereka Iskandar, Sanur, dan Sinchan. Mereka ini punya cerita yang unik selama di Yogyakarta. Kita bahas satu persatu, one by one. Pertama, Iskandar. Iskandar bocah remaja yang oke karena dia rajin olahraga. Bentuk tubuhnya cukup atletis tapi masih standar. Karena olahraga yang dia sering lakukan bukan olahraga khusus, sekedar lari sore, mengitari kampung sambil tebar pesona. Kedua, Sanur. Sanur adalah bocah remaja yang pergaulannya luas. Sejak SMA, selain sibuk di OSIS, juga super aktif di kegiatan pramuka. Kalau wajah, Sanur gak kalah tampan sama Iskandar. Perbedaannya ada di warna kulit. Kita umpamakan antara kulit orang Papua dan Cina. Bisa kan membayangkan perbedaannya? Ketiga, Sinchan. Sinchan adalah bocah yang agak kuper dan culun. Dia bisa masuk kelas A1 fisika. Sebenarnya kebetulan saja. Selain orangnya agak culun, otaknya juga standar. Untungnya Iskandar dan Sanur selalu memberikan masukan, sehingga Sinchan makin hari bisa menyesuaikan diri. Pesawat Borak Airline dari Bandara Sepinggan Balikpapan terbang membawa 3 bocah ini menuju bandara yang ada di kota pelajar, yaitu Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Sampailah mereka bertiga di Yogyakarta. Ada teman Sanur yang menjemput 3 bocah ini, yaitu Kak Pian dan Kak Saat. Hari pertama, mereka bertiga numpang di kosan Kak Pian dan Kak Saat. Esok harinya 3 bocah ini jalan-jalan ke Malioboro. Orang Balikpapan tidak pernah lihat dokar.
Apalagi becak yang ditumpangi oleh manusia atau orang. Nah, 3 bocah ini berasal dari kota Balikpapan. Kalau di Balikpapan, becak itu buat angkutan dagangan di sekitar pasar dan hanya mengangkut barang. 3 bocah sepakat naik becak keliling Malioboro. Negosiasi dengan abang becak sudah disepakati. Karena bocah ini nggak biasa naik becak, akhirnya naiknya ngawur. Si abang becak belum siap, mereka naik bersamaan. Alhasil becaknya nyungsep. Sebagian orang kaget, namun sebagian lagi lebih banyak yang tertawa. Kasihan abang becak mental ke atas, mengambil gaya terbang Superman, namun di ketinggian 2 meter mulai terjun bebas. Tapi paling kasihan si Shinchan, karena posisinya paling bawah, ditindih oleh Sanur dan Iskandar, plus becaknya ikut menindih. Mantap bro. Hari pun berganti. Tiba saatnya mendaftar ke kampus negeri Universitas Gadjah Mada. 3 bocah mendaftar di UGM, mengambil jurusan yang berbeda. Tapi gak ada yang lulus, belum rezeki. Singkat cerita, 3 bocah ini sepakat daftar di Institut Sains and Teknologi Akpri, Yogyakarta. Sanur mengambil jurusan geologi, sedangkan Iskandar dan Shinchan mengambil jurusan teknik kimia. Ospek pun berjalan. 3 bocah dipelonco. Nah, di ospek inilah mulai ada cerita cinta. Kita awali dengan cerita cinta Shinchan. Shinchan bocah yang culun, gak pernah pacaran, penampilan cuek bebek. Tiba-tiba ada 2 cewek namanya Ulpa dan Susi mencoba mendapatkan cinta seorang Shinchan. Entah apa yang membuat mereka tergila-gila dengan Shinchan. Selepas ospek, kuliah pun dimulai. Shinchan dan Iskandar satu kelas dengan Ulpa dan Susi. Pulang kuliah, Susi sering menawari tumpangan ke Shinchan, tapi selalu ditolak. Begitu juga dengan Ulpa. Dasar Shinchan culun, gak paham apa kalau 2 darah manis itu suka dan mau ajak pacaran. Kurang apa? Sampai diajak ke rumah ketemu orang tua mereka, makan di rumah mereka. Tapi tetap aja Shinchan yang culun gak menangkap sinyal cinta itu. Kasihan Ulpa dan Susi. Kita beralih ke cerita cinta Iskandar. Iskandar mendapatkan cintanya bukan di kampus, tapi di kosan, tepatnya kontrakan. Sanur, Iskandar, dan Shinchan tinggal di satu rumah kontrakan, tapi kamar masing-masing. Seorang dari cantik yang bernama Nopi Kus Ending berhasil mendapatkan cinta Iskandar. Kalau Shinchan culun dalam masalah cinta, tetapi Iskandar sangat profesional. Ini dia nih, laki-laki sejati katanya. Sehingga Nopi dan Iskandar sukses pacaran sampai akhirnya menikah. Nah, sekarang cerita cinta Sanur. Penasaran kalian?
Makhluk yang namanya Sanur dalam hal bercinta agak misterius. Ibarat air sungai, tenang di permukaan, namun dahsyat di kedalaman. Jujur tidak bisa ditebak cewek yang menjadi pacar Sanur. Tetapi sedikit curiga dengan anak-anak Tata Boga yang kosannya gak jauh dari tempat kami. Lumayan dapat anak Tata Boga, karena tiap hari mereka praktek buat makanan. Pastilah kalau pacaran dengan anak Tata Boga bisa dapat makanan enak tiap hari, sambil pacaran menghemat uang kiriman. Makan gratis bro. Lumayan. 1 tahun berjalan. Sampailah mereka kuliah. Kuliah mereka sudah semester 2 memasuki semester 3. Shinchan kembali mencoba keberuntungan ingin kuliah di UGM, lalu mengikuti tes yang kedua, yaitu di tahun berikutnya. Shinchan selama setahun terus berlatih dan berjuang. Hasilnya, ikut tes di 3 kampus negeri Yogyakarta, lulus semua. Pertama lulus di kampus negeri ATK, Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta. UMPTN lulus di pilihan kedua di Universitas Palangkaraya. Non-gelar ekonomi UGM juga lulus pada akhirnya. Walaupun berita kelulusan itu baru diketahui setelah sampai di Palangkaraya. Singkat cerita, Shinchan berangkat ke Palangkaraya. Susi dan Ulpah mengantar sampai bandara. Tak lupa Iskandar mengambil momen terakhir bersama Shinchan dan kawan-kawan. Mereka berfoto bersama di bandara. Pada akhirnya, foto itu dikirim ke Shinchan. Setelah di Palangkaraya, jika kangen, Shinchan suka melihat foto mereka. Entah petunjuk apa yang tiba-tiba membuat Shinchan sadar. Pandangan Ulpah dan Susi di foto itu menyadarkan dirinya kalau ada harapan cinta yang kandas di tengah jalan. Dasar Shinchan bodoh, sadar setelah terlambat. Sekian.